Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 6, subtema 2, tema 6. Namun sebelum kita lanjut pada pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran 6, subtema 2, tema 6, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Yang kedua, menentukan kalimat utama dan gagasan utama. Yang ketiga, gerak bentuk tari tunggal. Oke ya anak-anak, selalu perhatikan video pembelajaran ini sampai selesai agar kalian menjadi lebih paham. Perhatikan gambar ini ya anak-anak. Gambar ini menunjukkan sedang dilaksanakannya pemilihan kepala desa. Di desa tempat tinggal Beni sedang diadakan pemilihan kepala desa. Beni bertugas menjaga adik di rumah karena ayah dan ibu Beni ikut memilih di balai desa. Ayah dan ibu Beni telah mendapat haknya sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak mengemukakan pendapat melalui pemilihan kepala desa. Hak ini termasuk hak dalam bidang politik. Sudahkah kamu mendapatkan hakmu sebagai warga negara Indonesia? Kira-kira anak-anak sudah mempunyai hak untuk memilih atau belum? Kira-kira anak-anak sudah mempunyai hak pada pemilihan umum atau belum? Ya, belum ya anak-anak. Untuk dapat mengikuti pemilihan umum itu umurnya harus 17 tahun. Kalau umur anak-anak belum 17 tahun, maka anak-anak tidak mempunyai hak untuk mengikuti pemilihan umum ya. Nantinya bisa pemilihan umum itu macam-macam. Ada pemilihan umum untuk memilih kepala desa, memilih wakil rakyat DPR, memilih DPD, memilih DPR, dan masih banyak yang lainnya ya. Jadi kalau belum berumur 17 tahun, maka anak-anak belum memperoleh hak mengemukakan pendapat melalui pemilihan ya. Oke, kita lanjut. Mengapa harus melaksanakan hak? Nah, perhatikan ya anak-anak. Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Kamu tentu sudah memahami tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Untuk mencapai tujuan nasional, ditetapkan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang, tidak boleh hanya melaksanakan kewajiban atau sebaliknya. Biasakan mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Dengan demikian, akan tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting. Misalnya, pelaksanaan hak dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan yang memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, diharapkan pejabat politik yang terpilih bisa melaksanakan amanah rakyat dengan menjalankan pemerintahan berdasar atas kedaulatan rakyat. Jadi, kesejahteraan rakyat akan lebih diperhatikan. Nah, itulah tadi ya sebuah bacaan yang berjudul Mengapa Harus Melaksanakan Hak, yaitu terdiri dari 3 paragraf. Dan nantinya setelah dibacakan bacaan tadi, nanti anak-anak diminta untuk mencari kalimat utama dan gagasan utama dari masing-masing paragraf. Nah, kita akan
mencari gagasan utama dan kalimat utama pada paragraf yang pertama ya anak-anak. Nah, kalimat utama dan gagasan utama pada paragraf yang pertama, kalimat utamanya apa? Kalimat utamanya yaitu pemenuhan hak warga negara Indonesia yang berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Gagasan utamanya apa? Gagasan utamanya yaitu pemenuhan hak warga negara Indonesia. Oke ya anak-anak, kita lanjut kalimat utama dan gagasan utama pada paragraf yang kedua. Nah, kalimat utamanya apa? Kalimat utamanya pada paragraf kedua yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Lalu gagasan utamanya apa? Gagasan utamanya yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Oke ya anak-anak, kita lanjut mencari kalimat utama dan gagasan utama pada paragraf yang ketiga. Nah, kalimat utama pada paragraf yang ketiga yaitu contoh pentingnya pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Lalu gagasan utamanya yaitu pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Masih berkaitan dengan pelaksanaan hak, kamu juga mempunyai hak kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa demi kemajuan kebudayaan nasional. Hak ini bisa kamu lakukan dengan cara mempelajari sebuah tarian daerah. Tarian daerah merupakan akar kebudayaan nasional yang penting untuk dipelihara dan dikembangkan. Oke, baiklah anak-anak, kita perhatikan ya salah satu gerakan pada tari tunggal. Nah, amatilah gerak-gerak untuk tari tunggal berikut. Gerak tari berikut merupakan lanjutan dari gerak tari pada pembelajaran yang keempat. Anak-anak mungkin masih ingat gerakannya ya. Tariannya menggunakan properti apa itu? Menggunakan properti tongkat ya, betul. Gerak tari ini bertemakan kepahlawanan. Berikut gerak-gerak tari bertemakan kepahlawanan. Yang pertama, berlari-lari kecil membuat lingkaran ke kanan lalu ke kiri. Kemudian meluruskan tangan ke kanan dan kaki kiri ke arah kiri, jinjit. Nah, perhatikan ya pada hitungan 1 sampai 8 gerakannya seperti itu ya. Kemudian hitungan 1 sampai 7 gerakannya seperti itu, dan hitungan 8 gerakannya seperti yang ada pada gambar. Gerak di atas dilakukan 2 kali 8 hitungan sesuai hitungan di atas. 2. Memainkan tongkat. Tongkat diluruskan ke atas, ke samping kanan. Kemudian lurus ke atas lagi dan ke samping kanan kembali. Perhatikan arah pandangan kepala sesuai dengan gambar. Ya, pada hitungan pertama gerakannya seperti itu ya pada gambar tuh. Hitungan kedua lakukan gerakannya seperti pada gambar yang hitungan kedua. Dan hitungan ketiga gerakannya seperti itu, dan hitungan yang keempat gerakannya seperti itu ya. Gerak di atas dilakukan 4 kali 4 hitungan. Nah, nanti anak-anak dapat mencoba dan mempraktikannya di rumah ya. Nah, mempelajari tarian daerah merupakan bentuk pelaksanaan hak kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa. Sekarang persiapkan sebuah pertunjukan tari kreasi daerah jenis tunggal. Tampilkan pertunjukan di depan kelas secara bergantian. Adapun persiapan yang harus kamu lakukan sebagai berikut. 1. Pilih tarian kreasi daerah jenis tunggal. Kamu boleh menciptakan tarian sendiri dengan meneruskan gerakan yang sudah kamu pelajari di atas. Yang kedua, carilah kaset atau video tarian yang kamu pilih. Selanjutnya, tonton dan cermati gerak tariannya. Identifikasi unsur-unsur tarian yang kamu pilih. Yang ketiga,
Persiapkan unsur-unsur tariannya untuk pementasan di depan kelas. Yang keempat, pentaskan sebuah tarian lengkap dengan unsur-unsurnya, baik busananya maupun properti yang harus kalian siapkan. Yang kelima, pentaskan sebuah tarian lengkap dengan busana dan properti yang kamu butuhkan. Nah, itu ya. Nanti itu yang harus kamu lakukan di rumah ya, karena sekarang pembelajaran dilakukan di rumah. Jadi nanti tampilkan video tarian yang telah kamu praktikkan nanti melalui video ya, direkam ya, nanti kirim ke Pak Guru. Nah, itulah tadi pembelajaran 6 subtema 2 tema 6. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru itu nantinya bermanfaat bagi anak-anak. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.